Usaha tahu dan tempe karya mandiri ditinjau dari aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Nah, UMKM menjadi pondasi penggerak dari sistem ekonomi Indonesia. Di saat krisis tahu dan usaha tahu dan tempe karya mandiri ditinjau dari aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Nah, UMKM menjadi pondasi penggerak dari sistem ekonomi Indonesia. Di saat krisis ekonomi yang melanda, UMKM menjadi peran dalam membantu program pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Dan dengan adanya UMKM ini, banyak tercipta unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga kerja baru yang mendukung pendapatan rumah tangga sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu UMKM yang ada di Sukoharjo, Desa Sikebu Jaya, Kecamatan Rukun 6, Kota yaitu usaha tahu dan tempe karya mandiri yang bergerak di bidang produksi pengolahan kedelai menjadi bahan konsumsi yaitu tahu dan tempe. Dalam satu minggu, pemilik usaha dapat memproduksi 4 kali dan setiap harinya memproduksi dengan jumlah yang sama, yaitu tahu 30 kg dan tempe 40 kg. Produksinya dilakukan setiap bulan yang sama, tidak ada peningkatan yang signifikan. Hal ini menandakan adanya permasalahan yang dialami oleh industri ini, yang menyebabkan lambannya perkembangan pada lembaga industri ini. Nah, usaha tahu tempe karya mandiri merupakan usaha rumahan yang dikelola pada tahun 2000 hingga sekarang, yang berlokasi di Dusun Sukoharjo, Desa Sikebu Jaya, Kecamatan Rukun 6, bantu suatu orang karyawan, Kota Kabupaten Rukun Hulu, Untuk memproduksi usahanya, pemilik hanya dibantu satu orang karyawan, namun karyawan yang bekerja tidak pernah menetap. Jadi pemilik usaha selalu berganti-ganti karyawan. Usaha ini juga sudah terdaftar hukum yaitu dari BPOM dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rukun Hulu memberikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan nomor 109/1407/2007 yang mana telah mengikuti penyuluhan pangan dan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 00055640. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana tingkat kelayakan bisnis pada usaha tahu dan tempe karya mandiri ditinjau dari aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Yang pertama, aspek produksi. Untuk lokasi usaha, rumah produksi usaha ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan. Untuk tempat produksinya juga tidak terpisah dengan rumah tangga pemilik. Jadi usaha ini dikatakan layak karena lokasi usahanya mudah dijangkau oleh para konsumen. Kemudian untuk teknologinya. Teknologi yang digunakan yaitu mesin penggiling untuk menghaluskan kedelai dan pembuatan tahu. Jadi mereka sudah menggunakan mesin ya, bukan pakai tangan lagi. Dan mesin pemecah digunakan untuk pemecahan kedelai agar terpisah dari kulit airnya untuk produksi tempe. Kemudian proses produksi pada usaha ini dilakukan setiap minggu, yaitu untuk produksi tahu dilakukan seminggu 4 kali. Sedangkan untuk tempe, produksi yang dilakukan setiap hari, karena kan tempe kan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan tahu. Tuh. Kemudian dilihat dari aspek pemasaran. Bentuk pasar produsen ini, usaha pada tahu tempe ini adalah pasar persaingan sempurna yang dimana banyak ketemu penjual dan pembeli dan harganya ditentukan oleh pasarnya itu sendiri, tidak ikut campur tangan oleh pemerintah. Analisis persaingan, sejauh ini persaingannya antar pengusaha usaha tahu dan tempe belum dirasakan menjadi kendala karena
keterbatasan produksi usaha tahu tempe di Kecamatan Rukun 6 Kota sehingga peluang pasar usaha ini bisa dikatakan masih besar. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha tahu dan tempe karya mandiri untuk memasarkan produksinya sebagai berikut. Untuk produknya, komposisi utama produk ini tentunya ya kedelai dan ditambahi ragi, khususnya untuk tahu dan tempe. Strategi produk yang digunakan oleh pemilik agar para konsumen tidak kecewa adalah dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Untuk harganya, harga yang ditetapkan pemilik yaitu untuk 4 potong tahu seharga 1.000. Sedangkan untuk tempe ada 2 ukuran. Untuk ukuran besar 3 bungkus seharga 5.000 dan untuk ukuran kecil 5 bungkus seharga 5.000. Menentukan harga jual tersebut tentu sudah diperhitungkan oleh pemilik dari biaya pengadaan bahan baku, upah tenaga kerja, dan keuntungan yang ingin didapatkan dengan harga murah dan terjangkau untuk semua kalangan usaha ini dapat dikatakan layak. Kemudian untuk distribusinya, saluran distribusi produk tahu dan tempe dilakukan secara langsung di rumah. Menitipkan di warung-warung ada di Kecamatan Rukun tersebut dan di dusun dan berjualan di pasar hanya waktu tertentu saja, yaitu 2 kali dalam seminggu, dengan tujuan pasar Roka menghabiskan 18 ember tahu dan 35 kg tempe, dan pasar Pendalian 5 ember tahu dan 5 kg tempe dikatakan layak karena distribusinya sudah cukup luas. Untuk promosinya, awalnya pemilik bikin untuk sendiri. Berjalan waktu, pemilik memiliki niat untuk mengembangkannya lagi. Dengan itu, pemilik mulai menawarkan produknya ke warung-warung yang ada di sekitar rumahnya atau sering disebut dari mulut ke mulut. Kemudian pemilik juga berusaha menjual produknya dengan berjualan di pasar. Seiring berjalannya waktu, produk dari usaha ini mulai dikenali banyak orang dan semakin banyak permintaan dan para konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Regina. Silakan. Selanjutnya adalah keuangannya, di mana total modal usaha tahu dan tempe karyanya adalah peralatannya di 20 juta sekian, perlengkapannya 550.000, dan total jumlahnya adalah 22.756.000. Payback period, kalau ini payback period itu, kalau ada yang nggak tahu, payback period itu adalah kayak jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Itu artian dari payback periode, yang rumusnya investasi dibagikan per tahunnya dikali 1 tahun. Bisa dilihat berarti 22 juta sekian dibagi 26 juta sekian dikali 1 tahun, berarti payback periodnya 0,87%. Berdasarkan perhitungan period ini, berarti diketahui waktu pengembalian modal usaha atau tempe ini adalah 8 bulan dan 7 minggu. Nah, net present value itu nilai sekarang dari uang yang diterima di masa depan. Itu pengertian dari net present value. Jadi bisa dilihat dari awal tahun 2010, benefitnya 26 juta, itu 10%, present value 23, IF 13%-nya 0,87, present value 23 juta, dan total net present value-nya itu adalah 144 juta sekian. Nah, itu ada kas bersih. Ini typo. Tadi fakturnya kan 144 juta sekian. Terus investasinya 20.756.000 sekian. Habis itu, net present value keduanya itu sebesar 118 juta. Nah, dari tabel itu dihitunglah IRR-nya. IRR-nya menggunakan rumus yang di layar ini, Y1 ditambah NPS 1 dibagi NPS 1 dikurangi NPS 2 dikali 2 dikurangi 1. Nah, IRR-nya 0,10 ditambah 137.
sekian, 127 sekian dikurang 111 sekian dikali 0,13 kurang 0,10. Jadi total IRR-nya itu adalah 32 juta %. Nah, angka ini lebih besar dari tingkat suku bunga, yaitu 10%. Yang berarti modal yang ditanamkan dalam usaha tahu tempe ini akan menguntungkan di masa yang akan datang dari segi IRR usaha pengembangan yang dilaksanakan. Lalu ada profitability index, yaitu merupakan perbandingan antara present value dari rencana penerimaan kas bersih yang akan datang dengan present value yang dari investasi yang telah dilaksanakan. Adapun rumusnya berarti profitabilitas index sama dengan jumlah profitabilitas value kas bersih dibagi jumlah value investasi dikali 100%. Berarti tadi kas bersihnya 26 juta sekian dibagi sama investasinya tadi 22 juta 756.000 dikali 100%. Berarti total semuanya profitabilitas indeksnya itu adalah 1,14%. Nah, dari perhitungan di atas ini dapat diketahui bahwa hal ini menunjukkan kalau usahanya ini layak untuk dikembangkan. Nah, sarannya buat usaha tahu tempe karya mandiri itu adalah yang pertama, kalau untuk aspek produksinya, untuk lebih mengembangkan teknologi yang lebih modern lagi, supaya dalam proses pembuatannya lebih efisien dan memaksimalkan kinerja dengan merekrut karyawan agar memaksimalkan produksi. Terus, yang kedua adalah aspek pemasarannya, supaya lebih diperluas lagi pendistribusiannya untuk memaksimalkan pendapat. Karena kan dia usahanya kan rumahan, jadi mungkin aspek pemasarannya bisa diperluas lagi. Yang ketiga adalah aspek keuangannya. Sebaiknya lebih membuat lebih rincian laporan keuangannya, supaya dapat melihat pendapatan yang didapat dan pengeluaran yang akan dikeluarkan ke depannya, dan untuk melihat usaha yang kita jalankan akan untung atau rugi. Karena di jurnalnya itu yang kita dapat di jurnalnya itu cuma sedikit tabelnya, cuma kayak present value-nya sama present investasinya, tapi mereka nggak ngasih tahu kayak tempenya berapa ini yang diproduksi setiap bulannya, terus berapa uang yang dikeluarkan setiap bulannya gitu. Itu mereka nggak ngasih di jurnalnya, mereka hanya ngasih yang memang sebagian besarnya yang investasi yang ditanamkan berapa dan yang memang dikeluarkan berapa. Mereka melihat dari usaha ini bisa dikembangkan apa enggak di masa depan, tapi mereka tidak memberikan penjelasan mengenai berapa produksi yang mereka keluarkan dalam sebulan. Itu sih, Bu. Sekian presentasi saya dengan Uci Nur Kofifa tentang pembuatan tahu tempe karya mandiri dari aspek produksi, pemasaran, dan keuangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, terima kasih Mbak Regina Putri dan Mbak Uci ya, presentasinya bagus sekali ya. Nah ini teman-teman ini juga terkait dengan manajemen operasi nih ya, keterkaitan ya. Jadi bagaimana proses produksi ya dalam usaha tahu dan tempe ini ya teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan dengan presentasi yang sudah dibawakan oleh Mbak Uci dan Mbak Regina? Ini teman-teman sudah belajar menghitung nih, bagaimana menghitung nilai investasi. Ya, minggu depannya lagi mungkin ya, baru saya ajarkan ya cara menghitung tadi ya.
nilai payback period ya, kemudian net present value, kemudian profitability index, kita akan belajar ya di analisis kelayakan bisnis ya. Tapi bukan hari ini ya, mungkin minggu depan. Nah, tapi teman-teman ya, dengan teman-teman meringkas jurnal ini ya, mempresentasikan ya teman-teman, jadi lebih paham ya. Jadi ilmu analisis kelayakan bisnis itu luas ya teman-teman ya. Jadi dari beberapa bidang ilmu ya teman-teman pelajari dalam satu mata kuliah nih, analisis kelayakan bisnis. Ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu ya. Luar biasa sekali nih materinya ya untuk analisis kelayakan bisnisnya ini ya. Dan teman-teman sudah bisa tuh, sudah mulai memahami ya, gitu ya, dengan adanya presentasi secara bergantian ya, jadi kita bisa menambah ilmu. Nah, gitu ya, kita jadi bisa belajar. Oh, begini loh caranya ya, mengembangkan usaha tahu, bisnis tahu ya. Jadi sebelum kita mengembangkan lebih lanjut gitu ya, terkait dengan usaha tahu, kalau ini kan usaha tahu ya sudah ada ya. Nah, bagaimana caranya agar mengembangkan bisnis tahu itu ya, gitu. Kira-kira bisnis tahunya layak enggak gitu untuk dikembangkan, untuk dibuka cabang ke tempat yang lain. Nah, karena ini sudah ada ya gitu teman-teman, bisnis yang udah ada dianalisis, nah cocok, nah ternyata layak gitu ya. Dari segi aspek produksi, pemasaran, aspek keuangan, ternyata layak loh bisnis ini untuk dikembangkan gitu ya teman-teman ya, karena bisnisnya sudah ada ya, sudah jalan ya. Jadi tinggal mengembangkan saja ini pemiliknya ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman nanti ya ingin membangun usaha gitu ya, semangat ya teman-teman ya. Kita harus telaten ya insya Allah gitu ya, dari usaha yang kecil nanti akan menjadi besar.